Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan anak-anakku sehat semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali pada materi pendidikan Pancasila kelas 9, masih di bab 1 pada pertemuan kedua yang membahas hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, jangan lupa sebelum kita mengawali pembelajaran, mari berdoa dan jangan lupa kita selalu meningkatkan motivasi belajar kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Tentu kita akan membuat sebuah pertanyaan di dalam hati kita, apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita melihat pendapat Jimli Asidiki sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2028, beliau berpendapat menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak dapat terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Maka dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan landasan utama bagi bangsa Indonesia untuk menentukan kebijakan, menentukan kehidupan, menentukan hukum, dan sebagainya. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk hukum untuk menjalankan sebuah kebijakan tersebut. Selanjutnya, dalam hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat dua sub yang kita akan pelajari. Yang pertama, Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan secara formal dan yang kedua adalah hubungan secara material. Kemudian hubungan secara formal itu adalah hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau dari sudut pandang konstitusional atau peraturan yang berlaku. Sedangkan hubungan material adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah semua bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 harus selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian hubungan secara formal dapat meliputi satu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Kedua, kaidah negara yang fundamental dan sebagai tertib hukum Indonesia. Perlu diingat, fundamental adalah yang bersifat tetap tidak dapat dirubah. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan tidak dapat dirubah selama Indonesia merdeka dan seterusnya. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai suatu yang beraksistensi sendiri. Hakikatnya, kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang intinya adalah Pancasila
tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahkan sebagai sumbernya. Selanjutnya yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir atau yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Sedangkan hubungan secara material yang pertama atau satu, Pancasila secara kronologis materinya yang dibahas oleh BPUPK yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan aturan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa hukum tidak tertulis merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai dasar. Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilihat di ada tabel nilai sila pertama, yaitu pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lainnya. Kemudian nilai sila kedua yaitu berada pada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, dan seterusnya. Nilai sila ketiga berada pada pasal 25A, pasal 27 ayat 3, dan seterusnya. Kemudian nilai sila yang keempat berada pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Kemudian nilai sila kelima berada pada pasal 23, pasal 28H, dan seterusnya. Kemudian kita jabarkan contoh-contoh pengamalan nilai Pancasila yang diimplikasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, nilai sila ke-1. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini sangat jelas merujuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengemban sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas mengilhami pasal-pasal tersebut, sesuai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada nilai sila ketiga, yaitu pada pasal 31 ayat 5,
berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat pada pasal 22E ayat 1 berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian pada pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inspirasi dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima, pada pasal 33 ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemudian serta dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara jelas bahwa pasal tersebut terinspirasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita tarik, yang pertama adalah Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma negara yang bersifat fundamental. Yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas batang tubuh yang berisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah anak-anakku penjelasan singkat mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.